Oke, kita mulai rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bikers. Sore ini di tanggal 15 bulan Ramadan, acara perdana Bejang, Bled Jawa Barat Ngahiji, kita akan ngobeng. Kalau kalian rekan-rekan orang Sunda pasti tahulah ngobeng itu seperti apa. Tapi ngobeng ini singkatan dari ngobrol bareng Bejang. Ya, kita akan ngobrol bersama dengan beberapa tokoh di Bejang, baik itu di kepengurusan Bejang sendiri ataupun dari ketua klub Honda di seluruh daerah Jawa Barat. Dari mulai Depok sampai nanti ke Pangandaran yang ada klub Honda Blade-nya tentunya. Ya. Edisi perdana ini kita akan memulai dengan Ketua Umum Blade Jawa Barat Ngahiji yang terpilih, yang sudah terpilih pada Maret 2020, sudah 1 tahun tentunya. Namun karena kita 2020 itu masuk pandemi COVID-19, kebetulan seluruh klub di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tentunya, tapi di seluruh dunia mungkin itu terhenti kegiatan-kegiatan. Maka kegiatan Blade sendiri atau kegiatan Bejang sendiri itu sempat terhenti, dan memang kebanyakan kegiatannya secara virtual, baik itu kegiatan partisipasi dan sebagainya hanya bersifat virtual saja. Tidak menunggu lama-lama, kita akan terhubung dengan Saudara Panji, namun sebelumnya alhamdulillah sudah ditonton oleh atau sudah hadir juga Bapak Bro Agus Suryadilaga ABAC selaku salah satu tokoh pendiri Blade Jawa Barat Ngahiji yang nantinya akan memberikan sepatah dua patah kata sebelum masuk ke acara inti kita di ngobeng kali ini bersama Bro Panji nantinya. Kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan beberapa patah kata tentang apa itu Bejang dan bagaimana sejarah Bejang yang akan disampaikan oleh Bro Agus Suryadilaga dari HBAC Bandung. Kepadanya disilakan. Mangga Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan dalam pandemi ini. Semoga semuanya masih diberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Saya hormati Ketua Bejang sekarang dan pengurus Bejang pun yang periode sekarang juga saya apresiasi karena selain dari kegiatan-kegiatan yang biasa kita jalankan yaitu Kopdar Gap dan Kopdar daerah itu sekarang kita sudah tidak ada, tapi alhamdulillah kita masih bisa silaturahmi di pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, jadi saya bangga saya mewakili pendiri ataupun founder-founder yang lain dikarenakan mungkin waktu kerja juga dan mungkin keterbatasan waktu juga acara Zoom meeting ini kedepannya bisa lebih banyak dan bisa direspon lebih baik. Mungkin itu saja saya mewakili pendiri-pendiri Bejang yang bisa saya sampaikan, yang teruntuk untuk pengurus Bejang yang sekarang tetap solid,
tetap saling menghargai, tetap jaga silaturahmi, dan tetap tunggangan kita di Blade. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatannya, jangan memaksakan untuk kopdar GAP ataupun kopdar yang lain, karena saya merasakan sendiri untuk sekarang teman adalah lawan, karena virus ini tidak terlihat gitu, karena apa ya, intinya jangan memaksakan, walaupun tetap saya, teman-teman dan rekan-rekan di sini ingin hiburan dan ingin silaturahmi, tapi saya yakin kita tunggu waktunya untuk kita bisa bergabung kembali. Itu saja, saya ucapkan terima kasih pada seluruh komunitas yang tergabung dalam Blade Jawa Baratnya Hiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bro Agus Suryadilaga yang telah menyampaikan beberapa patah kata sebagai pembuka ngobeng kali ini. Ngobeng perdana kali ini yang akan berbincang Panji HBAC tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pendiri Bejang. Kita akan memulai perbincangan dengan Bro Panji HBAC selaku Ketua Umum Blade Jawa Barat Ngahiji. Bro Panji ini sudah aktif sejak 2010 di klub, atau mungkin lebih ya 2009 atau 2010, saya nggak tahu. Kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Blade Jawa Barat Ngahiji pada periode kali ini setelah Blade Jawa Barat Ngahiji berusia dari 2012 sehingga sekarang Ketua Umum keempat di Blade Jawa Barat Ngahiji. Bagaimana kisah beliau di klub Honda Blade di Nusantara ini? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Lan, gimana, sehat Pak Haji? Rekan-rekan sehat. Mohon nih, kita baru ketemu lagi ya, terutama untuk klub yang memang tergabung di Blade Jawa Barat Ngahiji, dan juga mungkin ada beberapa orang juga yang memang di luar klub Blade Jawa Barat ya ini yang sudah masuk. Nah, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji selaku inisiator nih dalam acara ini. Siap. Yang sudah memfasilitasi iseng aja. Itu Pak Haji, yang sudah memfasilitasi kami nih, terutama di Bejang ya, untuk istilahnya kita bertemu secara virtual ya, maupun secara kenyataannya memang belum bisa ketemu karena terhambat pandemi. Jadi mudah-mudahan kita berdoa saja, semoga kedepannya pandemi ini cepat berlalu, karena Amin. memang situasi ekonomi sekarang memang cukup sulit, apalagi banyak sekali yang memang isu-isu tidak boleh mudik ya, mungkin dari pemerintah tidak boleh mudik. Apalagi saya juga nih Pak Haji, saya kan di Bandung nih. Cuma kan memang mudiknya kemana Bro? Ke Tasik Pak Haji. Ke Tasiknya di mana nih? Ke Tasiknya di mana? Oh, Tasiknya ke arah selatan ke Pantai Cipatuja, mungkin ya dekat Pamijahan Pak Haji. Mungkin bro-bro semua yang pernah ziarah sebelumnya ke makam Pamijahan ya, Gua Saparwadi. Ya, mungkin bisa tahu lah, mungkin kelewatan boleh mampir, silahkan juga. Cuma memang nanti ada nasi liwet ya? Di Bandung. Ada liwet, silahkan kita. Nanti ada lele juga dan segala macam, nanti kami siapkan insya Allah. Oke, sebelumnya saya belum mengucapkan Assalamualaikum nih Pak Haji ya. Saya belum pembukaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bergabung nih di acara ini, sehat semua? Sehat. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam ngobeng ya, ngobrol bijang. Nah, acara ini memang kita sebelumnya memang sudah ada obrolan ya, sebelumnya memang ingin mengadakan acara seperti ini, namun karena terhalang satu lain hal, kita juga kesibukan dalam kerja masing-masing, dan pada akhirnya mungkin tersenggara ya. Bro Panji, sejak kapan di HBAC? HBAC Bandung tuh sebetulnya saya tuh
dulu tuh berangan-angan sebetulnya Pak Haji. Berangan Jadi dari apa? awal berangan seperti ini, dari awal mula bercerita saja ya Pak Haji. Ya, Dari ya. awal saya semenjak SMK kelas 1. Seperti itu. SMK kelas 1. Belum Pada punya sih awalnya itu belum Pak, sampai sekarang kacau. Enggak, kebetulan saya sedang mengusahakan ya. Ya. Sebentar lagi juga ada. Sebelumnya Surat izin menikah itu. Enggak, surat izin mengemudi insya Allah. Ya. Awal mulanya seperti ini Pak Haji. Dulu itu saya itu dalam keluarga itu anak pertama ya. Kebetulan juga orang tua saya itu bekerja di Bandung itu dari tahun 90. Nah dulu orang tua saya, ayah saya di Bandung. Jadi saya itu karena ikut ayah. Jadi karena ikut ayah Pak Haji. Ya, jadi orang Bandung ya namanya? Kebetulan alhamdulillah KTP orang Bandung. Jadi seperti ini Pak Haji. Ayah bekerja di Yayasan Salam ya dari tahun 90. Nah keluarga kami itu sebetulnya tidak ada yang mempunyai kendaraan, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Nah akhirnya pada tahun 2009 pertama Blade keluar itu ya, yang Blade pertama keluar, orang tua saya beli walaupun memang susah payah kita finance ya, tapi alhamdulillah lunas. Nah kebetulan dulu itu masih istilahnya masih bergiliran dengan orang tua Pak Haji. Iya, giliran. Jadi pada saat orang tua saya tidak dipakai motornya, saya akhirnya ikut kopdar gitu ya. Saya ngelihat media sosial HBAC berada di Facebook dulu ya. Tapi awal mulanya Pak Haji, saya itu bukan HBAC dulu yang dilihat di sosial media. Di mana? Di mana nih? HBSC dulu, HBSC. Oh gitu? Ada Blade Semarang. Ya, jadi saya sempat kontakkan nih sama HBSC. Jadi ke Semarang jauh-jauh teuing. Ya, karena HBAC dulu saya belum tahu media sosialnya apa. Dulu kan masih zaman Facebook tuh, zaman online. Iya. Saya nanya ke bro siapa dulu lupa ya di HBSC itu yang pakai kacamata, saya lupa lagi. Kang, saya boleh nggak nih masuk ke Semarang? Saya bilang, saya kan kebetulan punya Blade nih. Gak apa-apa lah setahun sekali kopdar, saya bilang gitu. Nah akhirnya diarahkan Pak Haji sama dari pihak HBSC ke PIC. Kebetulan ketua umum HBAC dulu tuh masih Kang Albert. Nomor 1 ya? Ya, ketemulah di Gedung Sate. Ketemu. Apain? Ya, ketemu kita awal mula kopdar. Dulu kan HBAC itu untuk kopdar IMHB-nya di depan Gedung Sate waktu zaman wali kota Dada Rosada. Dan untuk kopdaran malam minggu itu kan kita malam Jumat ya kopdaran angkatan. Untuk malam minggu kopdaran pribadi personal itu di Braga Sarinah dulu. Bro Agus sudah ada Bro Agus? Bro Agus sudah ada, kebetulan Bro Agus ini sebagai penggawa ya dari dulu, dari kiprahnya itu sampai sepak terjangnya sekarang. Dan sebagai informasi berdirinya Bejang juga memang dilandasi oleh sepak terjang dari Bapak Agus Surya Dilaga ini. Bahkan Blade kuningnya masih ada? Blade kuning sudah dilebur mungkin ya. pada kiprahnya itu Pak Haji, dulu Blade kuning. Lalu setelah Blade kuning itu macan. Macan Bandung, benar. Macan hitam. Mungkin karena macan sudah ripuh ya, sepulnya juga sudah sudah kena, yang akhirnya dirubahlah. Enggak Scoopy, NMAX. Oh iya, tuh jadi NMAX Club. NMAX. Nah, enggak NMAX, Vario dulu, Vario 110, lalu NMAX karena sudah hilang, ini sekarang Vario terbaru 125. Iya. Nah, mungkin 2010 awal bulan 2010 saya masuk ke HBAC, ketemu Kang Albert di Gedung Sate, ngobrol-ngobrol. Dan alhamdulillah ketemu Mang Agus, ketemu angkat-angkatan dulu ya, seperti Pak Yandi selaku penasihat juga mungkin sekarang. Terus juga ada banyak yang lainnya. Dan alhamdulillah alhamdulillah Kang Anton juga memang itu kebetulan ketua HBAC kedua ya, Iya. Kedua. Nah, memang dari kiprahnya itu saya pribadi masuk ke HBAC awal mula pertama dibuat FBI Pak Haji. Jadi kan kita tuh 2010 udah masuk Honda Bikers Day ya di Kiara Payu. Nah awal mula dari situ saya melihat kesulitan Blade Indonesia pertama yang belum ada ikatan atau wadah, yang mungkin dulu masih
anak ayam hilang induknya. Iya. Bingung nih. Kita itu mau masuk gimana untuk mempersatukan Bled Jawa Barat, Bled sebelum ada Bejang. Nah dulu Nggak itu ada masih ya. zaman ya beta dulu tuh Pak Haji. Beta ya, Bled beta. Tanah Air. Bled Tanah Air. Ya dulu itu memang dibuat oleh Kang Asep ininya apa logonya. Dulu itu masih zaman logo Indonesia dan juga batok merah putih. Yang Nah, pulau Indonesia ya. Ya, kesini saya dilantik oleh Mang Agus. Mungkin kita masuk ke pelantikan ya di HBAC. Dan saya itu sebetulnya sebagai calon anggota yang memang meriweuhkan senior. Bayangkan saja Pak Haji, kita flashback ya. Saya ini dilantik di Cianjur Pak Haji. Cianjur itu di Jayanti, jalur Ciwidey, yang sangat terjal ya, kita menanjak menurun. Luar biasa. Ya, pada saat pulang, kita kan banyakan nih. Saya itu istirahat rest di atasnya Ciwidey paling tinggi. Ada rumah makan di situ, rumah makan apa gitu ya, apalagi. Pada saat kita sudah makan langsung pulang. Nyampe di situ Patenggang, tas saya ketinggalan di atas. Kacau. Nah, tapi di sini saya melihat kesolidan dari Honda Blade Auto Club Bandung ya khususnya. Luar biasa. Dan juga sebagai perwakilan dari Hub 125 yaitu Kang Putut ya, selalu ada sekali itu setiap ada pelantikan HBAC. Menghentikan rombongan, bayangkan. Menghentikan rombongan. Padahal Panji anak baru ya? Saya anak baru dilantik malah baru beres. Dan sekitar 30 rombongan waktu itu. 30 orang? Ya 30 orang. Enggak 30 rombongan. 30 motor. 30 motor. Nah akhirnya Kang Putut waktu itu dan juga Kang Putut sih sebetulnya yang saya ingat menyampaikan bahwa silakan untuk istilahnya tim pembuka mungkin ya, swiper dan lain-lain untuk istilahnya ada satu orang yang mengaping saya untuk ke atas mengambil. Dan di situ sangat jauh sekali itu Bapak Agus sudah Dilaga selaku swiper yang membuka jalan ya. Bayahnya itu mau tidak mau mungkin dalam hatinya sangat sekali ya harus kembali ke belakang. Sangat menekal ya. Ya itu saya ke belakang diantar, bahkan saya di situ juga di sharing tentang bagaimana cara menikung yang baik. Wah, luar biasa. Paingan suka nikung ya dua orang. Ya dulu kiprahnya seperti itu. Sampai Mang Agus di depan, saya di belakang dengan CC 110 ya yang sama. Yang sama. Dan saya itu ke atas naik nikung-nikung segala macam, dan saya pertama kali bisa menikung dan tahu rambu-rambu touring seperti apa itu dari Mang Agus. Rambu-rambu nikung bukan rambu touring. Ya, rambu-rambu enggak sebetulnya. Sewaktu kita nikung, rambu-rambu touring juga Mang Agus, saya nggak bohong ya, bukan mengada-ngada. Mang Agus juga tetap rambu-rambu touring itu istilahnya dilakukan. Lubang segala macam. Dan di situ saya tahu. Kalau di belakang Anda berdua itu, saya suka lihat belakangnya, jadi suka ugak gitu. Ya mungkin ciri khas Mang Agus mulai ke Adobe ya. Ke Adobe. Ya, 2011 itu pulang dari Bogor ya. Waktu itu ya, Bogor nasional. Ya itu. Oh gitu nikungnya ya. Ya makanya mungkin Pak Haji juga dulu mungkin coba pernah ngontek ke saya pertama awal-awal saya berterbentuk juga. Ya, pernah. 2013, 2000 berapa ya? 2011 kali. Oh, 2011 ya. 2011 itu yang dikirimkan ke Pak Haji yang bertemu di SMK apa itu SMP apa? SMA 2. Itu ADRT HBAC Bandung sebetulnya Pak Haji. Untung cuma dulu mungkin atas dasar kesepakatan akhirnya namanya jadi cyber ya. Ya. Soy kota. Enten pesan Abi. Pak Haji mungkin ada yang mau bergabung lagi itu? Ya. Oh iya. Banyak kan itu ya. Maaf. Saya pegang dua laptop ini. Ya. Kita suruh masuk dulu aja. Udah. Jadi sekarang di Bejang sebagai ketum. Nah, dipotong lah tuh, Ya, udah. Sekarang di Bejang jadi klub ya.
jadi ketua klub. Ya. Kenapa memilih jadi ketua klub Bejang? Awal mula seperti ini. Saya ini atas dasar kejujuran ya. Sebetulnya saya itu jujur, kerpuasan ya, jujur. Betul. Saya itu datang ke Garut itu ke acara Musda Bejang. Tidak mengetahui kalau yang dicalonkan oleh panitia itu kami. Jadi hamba di sini. Ya itu dijerumuskan. Saya kan oleh siapa? Oleh siapa dijerumuskan? Nggak tahu ya, mungkin dari dan memang nggak tahu. Intinya saya nggak tahu lah siapa orang itu ya. Saudara Okta sudah gabung. Nah ini Pak, dan saya itu aneh banget. Kenapa sewaktu pemilihan kok nama saya yang keluar gitu, sedangkan yang lain ke 4 kandidat yang lain mencalonkan, tapi saya malah dipilih. Kan saya bingung ya. Dan akhirnya karena saya mengurangi rasa hormat dan rasa malu di hadapan 80 orang yang hadir, akhirnya saya keluar visi dan misi secara frontal langsung ya, secara isi, bukan frontal, secara dari hati dan pikiran. Ya waktu itu visi dan misinya ya istilahnya dulu itu memang Bejang itu kan awal mulanya media sosial kurang segala macam. Nah awal mulanya saya memang mengusahakan untuk di up itu. Dan mungkin Allah mengabulkan doa saya. Akhirnya COVID terjadi sehingga COVID terjadi. Ya virtual. Ya. Mungkin saya juga mau ya kepada klub yang di Jawa Barat Hiji, saya belum bekerja nih selama setahun lebih karena memang selama pandemi saya pun tidak berani untuk bertanggung jawab setiap ada acara. Dan baru terrealisasi hari ini ya, mungkin level nasional juga tidak ada acara sama sekali. Ya itu makanya Pak Haji, saya itu kenapa tidak ada mengadakan acara ataupun set program, karena saya banyak sharing dengan ketua umum IMHJB dan IMHB dan juga divisi Always Honda dan juga divisi Proud to Be di PT Daya Cipta Motora, bahwa untuk acara agenda-agenda yang sifatnya mengadakan kerumunan itu tidak diperbolehkan. Ya, baik pun di AHM itu WFH Pak Haji. Jadi sistem kerjanya tidak semua masuk. Nah, ya mungkin saya pribadi, saya pandangannya ini klub juga mungkin belum cukup terlalu besar ya, mungkin baru skala Jawa Barat. Ya saya mengikuti yang sudah nasional gitu akhirnya. Ya. Seperti ya itu. Salah satunya adalah inisiatifnya kita ngadakan ngobeng ini, ngobeng bareng Bejang. Dan nama ini mungkin saya yang istilahnya Bro Panji sendiri yang mencetuskan ngobeng ini. Dan Pak Haji Ilan yang memang inisiatornya ya untuk mengadakan acara ini. Ya, Mang Iyo tidak hadir nih, kemana? Beliau yang sangat menginginkan kegiatan tadi mau seperti hadir. Ini. Hanya mungkin masih bekerja mungkin ya. Udah ini cuma checklist nih. Kayaknya dia baru pulang. Karena kan sekarang itu di depan jalannya ada acara jalan yang kemarin diresmikan Pak Haji di depan dinasnya. Yang flyover itu ya. Itu ya. Yang baru. Yang baru. Nah itu mungkin Pak Haji ya sekilas di HBAC dan Bejang. Sebentar 3 menit lagi lab lagi nih. Nanti ke sesi yang ketiga, sesi terakhir ya. Sebentar lagi lab lagi, jadi mohon untuk masuk kembali. Hampura ya Allah, hampura. Mungkin untuk kedepannya Pak Haji sebagai masukan kita bisa masuk di Google Meet ya. Oh iya, Google Meet kan gratis ya. Google Meet. Gratis. Masuk ya, Kang Haris. Ini Kang Haris Junaidi itu anggota klub HBAC yang sudah lama hilang di telan bumi. Alhamdulillah sekarang mulai aktif lagi. Ini divisi kreativitas dan kreator nih di HBAC dan di Register berapa? Udah hampir 60 ke atas ya, saya lupa. Mungkin Pak Kang Haris mangga ngobrol. Saya baru masuk juga nih Kang Haris. Selanjutnya kita ke depan kita Bejang mau ada apa nih? Kalau memang 2021 ini pandemi ya agak sedikit longgar, tapi tidak longgar ya, karena mudik juga masih dilarang. Kemungkinan 2021 Honda Bikers Day juga
tidak akan dilaksanakan sepertinya, masih kita berangan-angan saja, Pak Haji. Berangan-angan saja. Dulu. Ya, berangan-angan saja dulu. Untuk kedepannya kebetulan memang mungkin Pak Haji akan program ya. Program yang sudah kita bentuk dari kepengurusan sebelumnya memang cukup lama belum kita laksanakan. Dan awal-awal mula memang saya ini ingin mengadakan dulu pertemuan ya. Jadi bukan musda, bukan mubas, melainkan silaturahmi antara klub yang ada di Jawa Barat. Semacam raker mungkin ya? Ya, mungkin raker terkait penyemahaman program. Dan juga penyepahaman visi dan misi Bejang ke depan. Yang untuk satu paham lah, minimal satu komando dan satu paham gitu. 2 tahun ya periode? Ya mungkin sampai 2022 ya. Nah, 1 tahun lagi lah, masih ada waktu lah. Ya mudah-mudahan masih ada waktu dan mohon maaf nih karena keterbatasan pandemi juga saya istilahnya kurang untuk benar-benar menjalankan program itu. Ya awal mulanya untuk rapat itu dulu. Yang kedua saya sudah bekerja sama dan sudah menjalin mitra dengan PT Daya Cipta Motora di Departemen Safety Riding Center dengan Ludi. Dan dia terkait akan kita lakukan bidang pertemuan itu dan memfasilitasi dalam bidang logistik maupun sarana prasarana nanti di Safety Riding Center gitu. Siap. Dan itu untuk kedepannya kita mengadakan acara seperti itu di samping kita disertifikasi dengan bagaimana tata cara berkendara yang aman dan juga kita mengadakan acara gitu di sana. Dan juga pelatihan safety riding ya, safety riding dan juga segala macam gitu. Nanti ya mudah-mudahan terlaksana lah ya. Amin Pak Haji, dan juga banyak sih agenda-agenda yang nanti belum kami bahas. Soalnya saya belum merasakan fasilitas safety riding center itu. Silahkan nanti kalaupun mau Pak Haji nge-vlog di sana, siapkan waktunya. Nanti bareng saya ke sana. Hari Minggu bisa. Pasti hari Minggu bisa. Siap. Nanti saya kondisikan. Saya ada agenda beberapa bulan ke depan, saya pasti ada agenda ke Bandung. Oke, tapi mohon jangan di bulan-bulan Mei ya. Wah, soalnya kami juga. Oh ya, bro. Nah, kebetulan karena sedang online seperti ini, nanti kita siarkan. Silakan Bro Panji untuk mengundang rekan-rekan anggota klub Honda Blade se-Jawa Barat untuk datang di acara spesial Bro Panji. Silakan. Saya kasih waktu untuk berbicara mengundang rekan-rekan anggota klub se-Jawa Barat. Saya coba di grup ya. Ini tuh Kang Iyu, siap Kang Punten tadi saya menuju di jalan. Mangga Kang diantos lebat. Silakan sekarang berbicaralah Anda untuk mengundang anggota klub se-Jawa Barat. Ini masih ada waktunya nggak? Masih sampai jam 4.15. 4.15 ya. Nanti ada sesi terakhir ada beberapa hal yang ingin ditanyakan lagi. Silakan sekarang spesial untuk Bro Panji mengungkapkan bahwa ada apa di bulan Mei. Oke. Terima kasih Pak Haji Ilhan atas waktunya ya, dan juga mungkin silaturahmi juga informasi. Kebetulan saya akan menutup masa lajang saya. Siap. Ya, untuk masa lajang saya menjadi lembaran baru, istilahnya menjalin rumah tangga ya, yang mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, yang insyaallah akan dilaksanakan. Akadnya itu di tanggal 26 Mei 2021. Hari yang bertempat hari Rabu ya. Kebetulan karena saya ini jiwanya toleransi Nusantara ya, NU banget, jadi saya hari Rabu ya, hari Raya Waisak. Nah, jadi kena Waisak. Ya kan hari Rabu tanggal merah, hari Raya Waisak kebetulan. Jadi saya hari Rabu bertempat di Gedung Dakwah Islamiyah Singaparna, Tasikmalaya. Siap. Insyaallah. Untuk Bejang ya, pasukan Bejang merapat. Siap, Pak Jaka, siap. Pak Jaka, ketersediaan ini gimana tempat hunian ini sementara nih buat Bukan sangu siap. Oke, Bro. Kita siap. Sesi terakhir nih. Siap. Sejak 2010 lah ya, katakanlah demikian. Sekarang sudah 2021. Pak Haji, bentar, itu udah anak-anak pingin pada masuk nih, kasihan. Udah, silahkan masuk aja. Udah dekat. Itu
Iya, udah linknya udah disebar. Link yang ketiga. Link ketiga ya? Link yang ketiga. Belum ada yang masuk. Ini sudah saya standby. Ya. Bro. Nah, siap. Selama 2010 ya katakanlah demikian, atau 2009 mungkin. Karena 2009 itu baru mempunyai kendaraan Blade, kemudian 2010 2010 baru mulai aktif di klub di HBAC. Ya. Kemudian sekarang tercatat sebagai ketua umum Bejang. Sampai sekarang 2021 nih, sudah hampir 11 tahun mungkin ya jalan. Ya, betul. Apa sih yang didapat dari orang-orang yang orang-orang tanyakan? Kenapa sih harus aktif di klub? Kenapa sih harus touring? Kenapa sih harus kopdar dan sebagainya? Itu yang mereka pertanyakan itu. Pasti itu. Buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang segalanya lah. Touring, apa, kopdar dan sebagainya. Itu yang mereka ingin tahu. Ya. Nah, pandangan Bro Panji sendiri seperti apa? Terima kasih Pak Haji. Ini pertanyaan yang menarik bagi saya. Ya, menarik karena saya bisa menarik hati si dia. Ya sudah Pak Haji, tinggal langsung aja nanti. Saya itu mungkin yang pertama saya akan bicarakan ini salah satu dari mengapa sih kita di klub motor ini buang-buang uang, buang-buang waktu segala macam, touring ke sana ke sini. Yang pertama saya dapatkan di klub itu, yang pertama itu adalah leadership. Yap. Menjadi pemimpin yang baik. Jadi leadership di sini adalah sebuah kepemimpinan dan bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, yang menjalankan program dan juga mensolid anggota klub ataupun organisasinya. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Sekarang saja saya bisa berbicara seperti ini karena atas dasar dari klub Haji. Dulu itu saya berbicara depan orang banyak itu seperti gitu. Ya seperti motor mogok, kehabisan bensin. Siap. Seperti itu. Dan ilmu ini saya banyak sekali mengadop dari terutama Mang Agus ya, karena Mang Agus itu dulu sebagai istilahnya kalau di bengkel servis advisornya bengkel Honda. Siap. Gitu. Jadi penggawaannya di klub HBAC dulu itu yang bisa berbicara sangat luas itu memang Kang Agus. Dulu masih zaman-zaman muda. Masih ada rambutnya dulu Pak Agus. Dulu masih ada rambutnya. Tersopan ke senior. Dulu itu dengan sampurasunnya dia. Dulu itu kan mantan Pak Agus. Dulu itu ciri khasnya dia itu adalah sampurasun. Jadi memang Sunda banget ya. Banget dia itu. Nah dulu itu saya mengadop dari situ Mang Agus, di samping dia leadership dan juga mempunyai kepemimpinan yang bagus, dan juga saya melihat di keluarga besar HBAC ini dulu sangat solid. Ya. Ya dengan histori saya yang ketinggalan tas itu sampai Mang Agus ke atas, nah itu salah satunya. Siap. Dan mungkin rekan-rekan yang di luar klub mungkin bertanya-tanya, naon sih loba kopdar, bahkan selentingan ada yang bilang kop modar lah segala macam lah cibir ya. Ya benar. Ya mereka bisa berbicara seperti itu karena mereka belum tahu klub itu seperti apa. Bahkan ada yang mencap geng motor karena memang banyak oknum ya. Ya benar. Banyak oknum sekali. Kalau Anda bisa bergabung di kami dan merasakan sendiri, mungkin mereka akan tahu jawabannya. Kita kasih informasi sedemikian rupa pun, nggak kasih pengertian, nggak akan masuk. Ya. Karena mereka punya pandangan sendiri, Pak Haji. Karena memang banyakkan sekarang kan arogansi ya. Kebanyakan arogansi. Nah, Mang Agus menciptakan bagaimana caranya berlalu lintas yang baik dan aman dulu. Siap. Karena saya sering dimarahi Pak Haji sama Agus. Kalau misalkan rambu-rambu touring tidak dilakukan, ya saya ditendang kakinya di jalan. Untung telah kayaknya. Ya, tapi kan kami sudah biasa ya. Benar. Seperti itu. Nah, mungkin pertama itu kepemimpinan, kedua solidaritas. Ya, berbicara tentang solidaritas, kita touring dari Ciamis ke Bandung, kemudian keluar Jawa Barat, kita disambut dengan luar biasa mantapnya begitu ya oleh klub-klub di daerah itu ya. Ya, khususnya Jawa Barat ya. Ya, disuguhan, kemudian dikasih makan, kemudian dikasih penginapan dan sebagainya. Ya, itulah bentuk solidaritas bahwa memang di
komunitas atau di klub itu tidak hanya main-main saja, tidak hanya have fun dan lain sebagainya, juga manfaat dan lain sebagainya. Ada buka bersama, kemudian ada bagi-bagi takjil dan sebagainya kalau memang di bulan Ramadan. Kemudian juga kalau di acara Honda Bikers Day itu ada semacam sumbangsi acara tersebut dikumpulkan menjadi beberapa uang yang banyak, kemudian disumbangkan ke sekolah, pendirian sekolah dan sebagainya. Tuh. Jadi tidak hanya touring, tidak hanya kopdar dan sebagainya, tidak hanya kongko, tapi ikut di klub itu banyak manfaat. Tadi seperti apa yang dikatakan oleh Bro Panji, ya leadershipnya, kemudian solidaritasnya, itu jangan salah. Contoh saja klub-klub Vespa yang ketika ada mogok tidak kena sama sekali pun itu bisa berhenti ketika melihat ada Vespa yang mogok. Apalagi motor-motor yang memang masih segar bugar, ya kita memang sudah selayaknya memiliki rasa solidaritas yang. Dan satu lagi Pak Haji, satu lagi terakhir, di klub itu jangan takut tidak punya saudara se-Indonesia. Ya, benar. Betul? Benar. Anda keluar kota, walaupun misalkan memang terjadi sebuah trouble atau kendala, silahkan Anda masuk ke grup apapun itu, fanspage atau segala macam Instagram dan FB. Insya Allah kita bantu ya Pak Haji. Ya, siap. Itu mungkin di klub motor itu solidaritasnya itu salah satunya, jangan takut Anda keluar kota, Anda sendirian, masih ada kami di belakang. Seperti itu. Siap. Terima kasih Bro Panji. Sudah jam 5 kurang 5 menit, kita sudah menjelang maghrib di hari ke-15 ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan, atas kesempatan dari rekan-rekan yang hadir. Ada Bro Okta dari HBAT yang sekarang sedang di Bandung, ada Bro Jaka yang di Tasik, ada Bro Haris juga yang di Bandung, dan Bro Agus tadi juga yang ada di Bandung. Insya Allah ke depan kita akan lebih mantap lagi dalam membuat ngobeng ini lebih bergairah, sehingga nantinya acara ini didengar oleh khalayak ramai. Ya, kalau podcast lebih kerennya seperti itulah ya. Tapi kita kalau podcast kan harus berhadap-hadapan, harus dalam satu channel gitu. Kalau dalam kondisi seperti ini kita tidak mungkin untuk mengadakan podcast, kita datang ke Bandung, kita datang ke Garut dan sebagainya, tidak mungkin ya seperti itu. Closing statement dari Bro Panji seperti apa? Statement saya tentang klub, tentang komunitas klub motor, tentang organisasi ya. Klub saya kedepankan asas persaudaraan, kebelakangkan omongan yang membuat rusak nama organisasi. Bukan kebelakangkan, jauhkan obrolan-obrolan yang merusak organisasi tersebut. Itu saja. Siap. Terima kasih Bro. Mungkin statement atau closing statement itu juga bisa berlaku untuk semua klub yang ada di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya ya. Klub bled ataupun klub manapun. Terima kasih Bro Panji, terima kasih Bro Agus, terima kasih Bro Okta, Bro Haris dan Bro Jaka atas waktu disediakan untuk menonton ngobeng ini, ngobrol bareng Bejang edisi perdana dengan Bro Panji HBAC selaku Ketua Umum Bled Jawa Barat Ngaji. Sekian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Agus. Satu nuhun.